anak-anak, kita lanjutkan lagi, kita ketemu lagi dan kita lanjutkan lagi dokumen transaksi yang ketiga dalam perusahaan dagang, yaitu nota kontan kopi. Apa yang dimaksud nota kontan kopi? Nota kontan kopi adalah bukti transaksi yang digunakan untuk penjualan secara tunai. Jadi, apabila perusahaan menjual barang dagangannya secara tunai, maka perusahaan itu akan mengeluarkan bukti transaksi berupa nota kontan kopi. Ya, jadi dokumen yang ketiga ini adalah nota kontan kopi. Nota kontan kopi adalah bukti transaksi atau dokumen transaksi yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan penjualan barang secara tunai. Nota kontan kopi ini dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, atau istilah accountingnya adalah cash receipt journal. Jadi, nota kontan kopi adalah bukti transaksi yang digunakan untuk kegiatan penjualan secara tunai dan dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, atau istilah accountingnya adalah cash receipt journal. Nah, di dalam cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas, kolom-kolom apa saja yang harus diisi? Tentu saja apabila kita menjual barang secara tunai, uang kita akan bertambah. Jadi debitnya adalah kas. Kemudian debit lagi adalah CGS, harga pokok penjualan atau cost goods sold. Kemudian yang ketiga, kemudian berikutnya yang dikredit adalah sales atau penjualan. Kemudian dikredit lagi inventory atau persediaan. Inventory atau persediaan tentu saja apabila kita menjual kan barang dagangnya berkurang. Kalau barang dagangan berkurang berarti di sebelah kredit. Kemudian kredit lagi VAT out atau pajak keluaran. Apa hanya sampai di sini anak-anak? Tidak. Setelah kita masukkan ke dalam jurnal, kita tentu saja ke kegiatan yang kedua, posting. Posting ke buku besar. Nah, untuk nota kontan kopi, setelah kita jurnal, kita posting ke buku besar. Nah, buku besar apa saja yang digunakan? Yang pertama adalah debit kas. Jadi, buku besar kas. Yang kedua, buku besar CGS di sebelah debit. Kemudian yang ketiga, buku besar sales atau penjualan di sebelah kredit. Yang keempat, kredit inventory karena inventory atau persediaan kita berkurang. Yang kelima adalah pajak keluar atau VAT out. Nah, jadi ada 5 buku besar yang kita gunakan atau yang berpengaruh atau yang dipengaruhi oleh nota kontan kopi. Apa sampai di sini? Juga belum, karena di sini masih ada yang perlu masuk ke kartu atau ke buku besar pembantu. Ini inventory. Ya, kalian harus ingat loh ya. Jadi buku besar pembantu ada 3, buku besar pembantu utang, buku besar pembantu piutang, dan buku besar pembantu persediaan. Nah, sekarang kita lihat buku besar pembantu apa saja yang kita gunakan untuk nota kontan kopi. Nah, buku besar pembantu yang digunakan adalah inventory. Jadi inventory di sebelah kredit karena berkurang. Oke, jadi dokumen transaksi yang ketiga adalah nota kontan kopi. Pengertiannya tadi adalah bukti transaksi atau dokumen transaksi yang digunakan untuk
penjualan barang dagangan secara tunai. Oke, kita berhenti di sini. Nanti kita lanjutkan lagi dokumen transaksi yang keempat.